Apakah untuk saat ini pendaftaran IMEI itu tidak harus datang langsung ke Bea Cukai di bandara kedatangan seperti di Jakarta misalnya? Seperti ini jawaban dari pihak Bea Cukai. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Masalah daftar IMEI untuk saat ini masih menjadi banyak juga pertanyaan bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, khususnya bagi mereka yang membeli HP dari luar negeri. Apakah ada aturan baru lagi atau tidak? Karena banyak juga teman-teman yang DM ataupun inbox bertanya, Mas, jasa buka IMEI HP dari luar negeri itu sebenarnya gimana sih? Apakah benar-benar bisa atau tidak? Intinya seperti itu ya pertanyaannya. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang aturan HP dari luar negeri, itu bisa simak pada video-videoku yang sebelumnya di sini. Dan untuk saat ini, apakah aturan itu masih berlaku? Yang pasti aturan itu masih tetap berlaku. HP yang harganya di bawah 500 US dollar itu tidak kena pajak. Kemudian untuk HP yang harganya di atas 500 US dollar itu tetap kena pajak jika didaftarkan IMEI-nya. Jika tidak didaftarkan, ya tidak kena pajak, tetapi ada kemungkinan diblokir HP-nya, tidak bisa menggunakan SIM card dari Indonesia. Tapi untuk WiFi masih tetap bisa. Oke, sebelum lanjut, pastikan teman-teman menyimak sampai habis biar tidak bingung ataupun salah paham. Untuk saat ini banyak sekali tawaran dari teman-teman, baik itu di media sosial ataupun yang lainnya, itu menawarkan ada jasa pembukaan IMEI ketika berada di luar negeri. Kemudian teman-teman juga banyak melihat iklan-iklan bahwa ada jasa pembukaan IMEI HP dari luar negeri yang harus membayar sekian-sekian. Yang katanya itu nanti ketika sampai di Indonesia itu tidak harus lagi datang ke kantor Bea Cukai mendaftarkan IMEI-nya. Jadi setelah karantina, ini yang ke Jakarta ya, nah itu bisa langsung pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi tidak harus kembali lagi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk daftar IMEI. Dan sudah banyak juga teman-teman yang membuktikan bahwa dengan menggunakan jasa buka IMEI tersebut ketika dari luar negeri langsung bisa digunakan di Indonesia. Jadi setelah karantina itu tidak lagi daftar ke kantor Bea Cukai di bandara. Dan itu bisa langsung digunakan. Jadi pengalamannya seperti itu. Dan tentunya jika menggunakan jasa pembukaan IMEI ini, itu yang pertama tidak ribet. Jadi kita cuma menyerahin ataupun memberitahu nomor IMEI dan juga spesifikasi HP tersebut. Tetapi di sini harus tetap dengan biaya ataupun tetap membayar. Kalau nggak salah itu sekitar 500 ribuan. Entah itu harga HP-nya 20 juta ataupun 2 juta, itu tetap kena semua membayar biaya tersebut. Dan besaran biaya ini di setiap negara itu berbeda-beda tergantung dari jasa pembuka IMEI ini. Kemudian jika lewat kantor Bea Cukai, nah prosesnya sama seperti yang biasanya. Jadi setelah karantina, jika lewat Jakarta ini ya, nah itu nanti kembali lagi ke bandara untuk mendaftarkan IMEI lagi. Jadi setelah daftar online, entah itu di luar negeri, itu kan daftar online dulu. Dan nanti setelah sampai di Indonesia, selesai karantina itu kembali lagi ke bandara, baru daftar IMEI. Jadi agak sedikit ribet. Kemudian ada juga keuntungannya untuk HP yang harganya di bawah 500 US dollar itu bebas pajak. Tetapi untuk harganya yang di atas 500 US dollar ya sekitar 7 jutaan lebih, nah itu kena pajak. Pajaknya berapa? Nah itu tergantung dari harga HP teman-teman semua. Untuk penghitungannya bisa teman-teman lihat pada videoku yang sebelumnya. Jadi seperti itu ya fakta di lapangan saat ini mengenai IMEI HP. Apakah ini aturan baru? Tidak, ini aturannya ya tetap sama, masih seperti yang dulu. Aturannya itu tetap sama. Kemudian bagaimana tanggapan Bea Cukai mengenai hal ini? Apakah resmi atau tidak? Setelah aku tanyakan langsung kepada petugas Bea Cukai di bandara, nah itu ternyata proses yang melalui jasa pembukaan IMEI itu tidak resmi dari kantor Bea Cukai. Jadi mungkin semacam melalui orang dalam ya. Tetapi secara resmi itu bukan dari pihak Bea Cukai. Tetapi faktanya seperti yang teman-teman ketahui juga, itu ada yang berhasil dan bisa langsung digunakan di Indonesia untuk HP-nya. Kemudian bagaimana cara membuktikan jasa pembukaan IMEI tersebut benar-benar berhasil?
Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun merugikan kita, pastikan teman-teman setelah menggunakan jasa pembukaan email tersebut, dicek untuk emailnya melalui email.kemenperin.go.id. Nah, di sana teman-teman masukkan aja nomor email HP teman-teman semua. Kemudian diklik cari. Jika nanti statusnya sudah terdaftar dalam database Kemenperin, berarti HP teman-teman semua sudah aktif ataupun tidak akan diblokir lagi. Tetapi ketika dicek itu masih tidak terdaftar dalam database Kemenperin, nah itu berarti kemungkinan tidak berhasil. Jadi jika statusnya tidak berhasil, pastikan tanya ke jasa pembukaan email tersebut. Jangan sampai ketika nanti sampai di Indonesia itu malah terblokir alias tidak bisa digunakan SIM card dari Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi tentang jasa pembukaan email HP. Kalau jawaban dari petugas bea cukai di bandara itu tidak resmi dari bea cukai. Kok bisa seperti itu? Nah, aku sendiri juga masih bingung kenapa bisa seperti itu. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.